Banyak video podcast Dr. Roy Suryo dengan Dr. Abraham Samad dalam acara Speak Up yang menjelaskan bahwa foto yang ada dalam ijazah UGM Jokowi adalah foto Dumanto Budi Utomo, bukan foto Joko Widodo. Tambahan bukti ini ayo Bareskrim mulai melangkah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan palsunya ijazah UGM-nya Jokowi. Saya kira itu harapan kami, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Kapolri, sekaligus juga ini menjadi perhatian Presiden, karena masalah ijazah palsu ini masalah yang serius. 1985 ini kan sudah pasti kalau ini benar ya, yang diakui Joko Widodo sebagai ijazah ya pasti ini palsu nih. Ya UGM terus terang aja lah, ngapain dibuka-buka lagi? Joko Widodo sekarang sudah orang biasa. Ngaku aja lah Pak Joko Widodo bahwa ini mungkin saja ya Anda benar kuliah di kehutanan, bisa jadi kan, kita tidak bisa menutup kemungkinan ya, tetapi mungkin ijazah Anda kebanjiran atau hilang atau apa, tapi bukan ini ijazah aslinya kan, bukan ini pasti palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebagaimana diantarkan tadi, PPUA telah memasukkan bukti tambahan berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, dan ini merupakan keempat kalinya kita berada di ruang Bareskrim ini. Yang pertama tanggal 9 tahun 2024 itu pertama kali kita membuat pengaduan masyarakat tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Kemudian tanggal 20 Maret kita mulai menyampaikan bukti tambahan, sekitar 10 bukti tambahan kita masukkan, dan kemudian tanggal 7 April kita juga membuat atau menyampaikan bukti tambahan lagi 1 buah, dan sekarang tanggal 22 April kita masukkan 4 bukti lagi. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah 15 bukti yang sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis. Oleh karena itu sebetulnya kami berharap bahwa Mabes Polri khususnya Bareskrim sudah harus bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena ini bukan kasus sederhana, ini bukan kasus yang tidak menarik perhatian publik, ini boleh disebut skandal nasional. Oleh karena itu sudah sewajarnya Bareskrim sudah melangkah. Nah, yang menjadi bahan masukan kita hari ini adalah, yaitu yang pertama video atau tayangan dari Dr. Rismon SH Sianipar, Dr. Rismon H Sianipar dari Baligi Academy, menyangkut uji kanal RBG untuk cap pada foto dalam ijazah Jokowi yang disebar kader PSI, serta lembar pengesahan janggal tesis untuk skripsi rekan Jokowi yang diberikan oleh Wakil Rektor UGM tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Yang keduanya video podcast Dr. Roy Suryo dengan Dr. Abraham Samad dalam acara Speak Up yang menjelaskan bahwa foto yang ada dalam ijazah UGM Jokowi adalah foto Dumanto Budi Utomo, bukan foto Joko Widodo. Ini mengindikasi dari kepalsuan ijazah. Yang ketiga, video podcast Dr. Roy Suryo dengan Bambang Wijoyanto mengenai analisis ilmiah Dr. Roy Suryo berkenaan dengan dugaan palsunya skripsi dan ijazah Jokowi. Ini penguatan atas video-video sebelumnya. Dan yang keempat adalah berita bahwa Jokowi tanggal 16 April 2025 telah menunjukkan ijazah aslinya kepada 11 awak media, aslinya tanda kutip ya. Kemudian menjadi dasar bahwa sebenarnya awak media itu dapat diminta keterangan oleh Bareskrim sebagai saksi. Saya kira itu 4 hal yang kami sampaikan. Nah, berkaitan yang pertama, ini Dr. Rismon Sianipar Baligi Academy itu menyangkut tentang kanal RBG. RBG itu RGB ya, red, kemudian green blue.
kanal atau metoda RGB. Ya. Maksudnya adalah bahwa Dr. Rismond ini meneliti cap di ijazah yang ada cap baru foto. Itu, saya kira itu sangat mendasar sekali. Apakah memang ada garis merahnya di cap di fotonya Jokowi? Kesimpulan dia tidak ada. Maka konklusi berdasarkan analisis ilmiah yang dengan berbagai pola disimpulkan cap dulu baru foto. Saya kira ini menggambarkan bahwa foto itu belakangan dan itu menunjukkan palsu. Harusnya foto kan? dulu. Harusnya foto dulu baru cap. Ini terbalik gitu, dan itu sudah terbukti berdasarkan analisis Dr. Rismond. Yang keduanya, Dr. Rismond juga mengangkat soal yang disampaikan oleh rektor atau wakil rektor di UGM. Ini loh lembar pengesahan teman Jokowi. Itu temannya yang sama, itu Times New Roman. Kemudian mungkin font face-nya sama gitu kan, dan lain-lainnya. Tapi ternyata itu ada kekeliruan atau mungkin ada juga perekayasaan bahwa yang disampaikan sebagai pengesahan itu tertulis tesis untuk gelar sarjana kehutanan. Wih, saya kira ini sangat sembrono sekali, dan menurut Dr. Rismond ini penipuan UGM kepada kami. Waduh, bahasanya begitu. Gitu ya. Oleh karena itu kita masukkan itu sebagai bukti sehingga sekarang menjadi dokumen hukum. Nah, sementara Dr. Roy Suryo dengan Abraham Samad dan juga yang berikutnya sebagai videonya itu membandingkan fotonya yang ada di ijazah yang diakui ijazah aslinya Jokowi itu dengan Jokowi sendiri, gitu, foto-foto Jokowi. Kesimpulannya no match atau mismatch, nggak nyambung, gitu kan, bahwa itu bukan foto Jokowi, gitu ya. Kemudian dibandingkan lagi dengan foto yang lain, yaitu Dumanto, ya, Dumatno Budi Utomo, dan ternyata 80% lebih itu foto Dumatno, gitu. Berarti dari dua pakar ini punya kesimpulan berkaitan dengan cap dan langsung perbandingan foto, maka itu adalah foto palsu dan sekaligus membuktikan ijazah palsu. Begitu. Nah, pada yang keempatnya, berita tanggal 16 April ketika kita ke sana, Pak Jokowi mengatakan tidak akan menunjukkan kecuali perintah pengadilan. Tiba-tiba dia sudah menunjukkan ke wartawan 11 media, gitu kan? Dan ternyata dengan penunjukan itu, maka sekarang telah terbukti bahwa ijazah asli yang dimaksud oleh Jokowi itu sama saja dengan yang beredar dalam media sosial lainnya, yaitu yang fotonya foto Dumatno, gitu. Jadi sekarang mah gampang, sudah sangat jelas-jelasan, baik itu skripsinya yang ada di UGM maupun ijazahnya yang ditunjukkan oleh Jokowi kepada awak media itu adalah palsu. Dan inilah yang menambah keyakinan kita sehingga memasukkan itu ke Bareskrim dan sekaligus mendorong ini sudah 15 bukti kita masukkan, kok belum bergerak juga, belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan. Sudah seharusnya, karena ini menjadi perhatian publik dari konteks bukti. Dari segi orang, gitu kan, sebenarnya kita saja TPUA bisa 3 atau 4 diminta keterangan bisa dalam bentuk tindak lanjut. Kemudian Rismond, Roy, Dr. Tifa itu bisa juga diminta keterangan oleh Bareskrim. Sudah 7 orang tuh. Tambah lagi rektor, wakil-wakil rektor, dekan, udah 4 tuh. Jadi 11 orang tuh. Tambah awak media, 11 media, taruhlah 22 orang. Kemudian lagi belum si Sandi Putra yang menunjukkan ini asli, gitu ya. Belum Afri Awang, belum yang lain-lain. Saya kira kalau dijumlahkan sebenarnya Bareskrim sudah bisa meminta keterangan dari 30 orang, gitu.
dengan 15 bukti yang kita masukkan, ditambah dengan 30 orang yang potensial untuk bisa diminta keterangannya, ini bukan peristiwa pidana sederhana. Dan ini sangat bisa untuk ditindaklanjuti. Makanya inilah dorongan kita melalui tambahan bukti ini. Hayu Bareskrim mulai melangkah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan palsunya ijazah UGM-nya Jokowi. Saya kira itu harapan kami, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Kapolri, sekaligus juga ini menjadi perhatian Presiden. Karena masalah ijazah palsu ini masalah yang serius, boleh dikatakan skandal nasional, bahkan sudah menjadi skandal internasional, dan tidak akan berhenti sebelum ada proses penyidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang sekarang juga masih menjadi pejabat publik sebagai Dewan Pengarah PT Danantara. Jadi sebagai pejabat publik sebenarnya dia harus memberikan informasi publik secara terbuka, dan proses yang ini kita tuntut terus, sekaligus proses hukum kita jalankan melalui pengajuan bukti-bukti yang terus-menerus ke Bareskrim Mabes Polri, yang saat ini adalah penambahan bukti ketiga, berarti keempat kalinya TPUA berada di ruang Bareskrim Mabes Polri ini. Saya kira ini maksud daripada kehadiran kita bersama di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 2 atau 3, Jakarta Selatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.